Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih bersama saya Rizal Dwi Arianto, Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas Pemikiran Modern dalam Islam, kelas E, yang diampu oleh Bapak Sufirmansyah. Oke, saya bersama dengan saudari Irma Wulandari, tempat tanggal lahir Kediri 6 Mei 1999. Beliau adalah salah satu trainer di Ormas, terutama di Kabupaten Kediri. Nah, oke, kita akan tanya-tanya mengenai apa itu Islam rasional dari pemikiran Harun Nasution dengan tema membumikan teologi kerukunan. Oke, kita langsung saja bersama Mbak Irma Wulandari. Yang pertama saya akan tanya Islam rasional dari Harun Nasution. Untuk Mbak Irma Wulandari, kami persilakan. Oke, jadi menurut beliau Harun Nasution ini orang atau pihak yang pro terhadap kebebasan berpikir disebut dengan rasional. Nah, sedangkan orang yang pro pada tekstual baik wahyu maupun hadis disebut dengan tradisional. Nah, untuk lebih lanjutnya, beliau ini menegaskan bahwa pro kepada akal tidak termasuk dengan apa yang disebut dengan free thinkers. Nah, dalam Islam ini, pemikiran akal tidak diberi kebebasan yang mutlak, tapi tidak pula diikat secara ketat sehingga menghambat pemikiran orang tersebut. Jadi, rasionalisme ini bentuknya adalah kontekstual, bukan universal. Apa yang disebut dengan rasional dalam suatu sistem bisa jadi tidak rasional pada sistem yang lain. Nah, karena rasional ini bukan hanya tentang logis sebagai suatu metode pemikiran, tetapi merupakan komitmen atau tujuan pada suatu sistem. Pada masyarakat, terdapat pemikiran rasional sebagaimana masyarakat modern, tetapi bedanya pada kadar dan pelaksanaan untuk tujuannya. Lalu, pemikiran rasional ini yang dimaksud oleh beliau, yakni Bapak Harun Nasution, adalah rasional ilmiah tetapi yang agamis. Nah, karena bersifat ilmiah, maka ia bersifat relatif. Arti rasional di sini berarti mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. Jika rasional telah menemukan kebenaran baru, maka rasional itu akan menjadi tradisional. Dan sebaliknya, penemuan baru itulah yang disebut dengan rasional. Dalam hal ini, rasional berdekatan dengan pengertian modern. Sudah? Oke, itu pengertian dari rasional ya, dari pemikiran Bapak Harun Nasution, teman-teman. Untuk keduanya saya akan tanya ini, Saudari Irma, apa urgensi Islam rasionalitas menurut Bapak Harun Nasution itu sendiri? Mau dijelaskan? Nah, untuk Islam rasional menurut Bapak Harun Nasution, Islam rasional ini merupakan suatu grand konsep yang ditawarkan oleh beliau atas keprihatinan beliau terhadap kondisi umat Islam. Nah, rasional ini sendiri diharapkan mampu untuk memperdayakan Islam, tapi hal ini tidak menutup kemungkinan untuk agama-agama yang lain di Indonesia sebagai pencerahan pemikiran yang selama ini terkungkung atau terbelenggu oleh dogmatisme pemikiran yang sempit, rigid, serta klaim-klaim kebenaran terhadap suatu kelompok tertentu. Itu untuk urgensi ya dari Islam rasional oleh Bapak Harun Nasution. Oke, untuk terakhir yaitu bagaimana kegelisahan akademik dari Bapak Harun Nasution sendiri dalam relevansi pemikirannya dengan teologi kerukunan. Seperti mohon dijelaskan. Untuk kegelisahan akademik atau titik keprihatinannya, beliau itu melihat kondisi dunia Islam. Yang pertama adalah kemunduran. Jadi dunia Islam ini mengalami kemunduran. Nah, kemunduran ini sudah dijelaskan dalam buku beliau yang berjudul Islam Rasional, bahwa kemunduran dunia Islam ini diakibatkan oleh melemahnya penalaran Islam rasional terhadap Al-Quran dan hadis pada abad pertengahan, pada abad pertengahan.
Nah, di dalam catatan sejarah itu pada masa klasik sekitar tahun 650 sampai 1250 Masehi, pemikiran rasional dalam dunia Islam ini sangat berkembang pesat, sehingga umat Islam pada waktu itu mengalami kemajuan di berbagai bidang. Salah satunya ada bidang sains, politik, ilmu pengetahuan, budaya, ekonomi, dan yang lainnya. Nah, hal ini didasari oleh tingginya kedudukan akal untuk memahami isi kandungan Al-Quran dan hadis. Rasionalisme atau Islam rasional pada masa itu, pada masa klasik tersebut memang dipengaruhi oleh persepsi pemikiran orang-orang Yunani. Namun bedanya, rasionalitas umat Islam ini tumbuh dan berkembang dalam bingkai ajaran agama Islam. Dengan demikian, berbagai disiplin ilmu agama seperti ilmu tafsir, akidah, ibadah, muamalah, tasawuf, dan yang lainnya, serta penemuan-penemuan ulama sains tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Namun, di abad pertengahan ini, perkembangan Islam rasional semakin menurun, bukan tergantikan oleh pemikiran-pemikiran lain atau pemikiran Yunani atau yang lainnya, namun hal ini disebabkan oleh pemikiran Muslim itu sendiri. Lalu yang kedua adalah paradigma dogmatisme pemikiran Islam. Dalam pemikiran Islam tradisional, peranan akal tidak begitu menentukan dalam memahami isi kandungan Al-Quran dan Sunnah. Seperti yang telah saya terangkan tadi, pemikiran tradisional bukan saja terikat pada Al-Quran dan hadis secara tekstual, tetapi juga ajaran hasil ijtima ulama pada zaman klasik. Akibatnya, lahirlah pemikiran yang dogmatis, rigid, peniruan, sempit, dan sebagainya terhadap Al-Quran dan Sunnah. Hal ini disebabkan oleh kungkungan logosentrisme pemikiran Islam dengan kecenderungan membeda-bedakan, mensistematisasikan, menggolongkan, mengkotak-kotakkan objek kajian. Keadaan ini diperburuk dengan kecenderungan klaim kebenaran pada suatu golongan tertentu. Nah, yang terakhir adalah tantangan global. Arus globalisasi yang datang dengan cepat mengaburkan sekat-sekat antar individu, kelompok, bahkan bangsa. Hal ini disebabkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi yang semakin canggih. Keadaan ini pun memunculkan persoalan yang kompleks bagi kehidupan manusia, baik dari segi persoalan imigrasi, perbudayaan, hubungan antar agama, gender, HAM, dan lain-lain. Nah, di era globalisasi ini datang dengan perubahan yang cukup fundamental. Arus globalisasi ini mengubah wajah dunia menjadi zaman modern. Dalam era globalisasi atau modernitas, dunia Islam ini dinilai gagap dalam upaya merespon dan menjawab tantangan zaman. Dampaknya, terjadilah kemunduran di dunia Islam yang berakibat ketertutupan pemikiran Islam sebagaimana yang telah saya jelaskan tadi, dan bahkan Islam ini dianggap menutup diri, menyalahkan, serta menilai perubahan globalisasi merupakan nilai-nilai yang tidak sesuai dengan ajaran Islam yang menganut Al-Quran dan Sunnah. Maka Islam menganggap bahwa globalisasi ini suatu hal yang tidak perlu ditanggapi. Hal ini menyebabkan kemunduran dalam dunia Islam. Nah, untuk kaitannya dengan Islam di Indonesia, persoalan-persoalan ini yang menyebabkan kemunduran di dunia Islam, dogmatisme pemikiran, dan gagap dalam menjawab tantangan zaman. Di awal tahun 70 sampai 80-an, kajian pemikiran Islam di Indonesia masih banyak didominasi oleh paradigma dogmatisme pemikiran Islam yang kental. Sehingga umat Islam di Indonesia tidak bisa merespon dan menjawab arus modernitas tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Irma Wulandari. Itu tadi penjelasan tentang Islam rasional dari Bapak Harun Nasution dengan mengangkat tema membumikan teologi kerukunan. Oke, gimana teman-teman untuk kesimpulannya?
saya taruh di akhir video. Oke, terima kasih dari saya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.